Tapi Lindu Aji bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Jangan takut. Kalau kekuatan kita digabung, pasti kita akan mudah mengalahkan Lindu Aji. Dia akan mendapat balasan yang setimpal. Karena telah berani menculik calon istri adikku. Kita cari Lindu Aji sekarang juga. Baik, Kakang. Ayo Dimas. Bapak yang bernama Tarmo. Benar, Den. Ada yang bilang Bapak baru saja menolong seorang pemuda dengan seorang gadis. Benar, Aden ini siapa? Saya adalah calon suami, gadis yang Bapak tolong itu. Siapa nama pemuda itu? Lindu Aji. Kalau begitu benar, Kakang. Dialah orang yang kita cari. Bapak tahu kemana Lindu Aji pergi? Tidak, Den. Dia hanya bilang akan mengobati adiknya yang bernama Pitaloka itu. Ke arah mana mereka pergi, Pak? Ke sana, Den. Terima kasih, Pak. Iya. Dia memang bersama seorang gadis yang pernah kemari bersama Aden waktu itu. Kemana perginya? Oh, maaf, saya tidak memperhatikan. Ketika itu saya sedang melayani pembeli. Terima kasih, Pak. Kita harus menggunakan kuda untuk mengejar mereka. Iya, Kang Mas. Sepertinya suara itu berasal dari sana, Kakang. Tolong. Tolong. Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi? Ada pemuda yang melarikan seorang gadis. Iya. Lantas? Aku berusaha menolongnya. Tapi aku tidak dapat menandingi pemuda sakti itu. Siapa nama pemuda itu? Lindu Aji. Ke arah mana dia membawa gadis itu? Nyai? Nyai? Sadar, Nyai. Perempuan ini tahu ke arah mana Lindu Aji membawa Prihatini. Kita harus menyerang. Tambah lagi, Kang Mas. Rupanya dia haus. Terima kasih, Andika. Andika telah menyelamatkan nyawa saya. Tolonglah, Kang. Biarkan aku ikut membantu Kakang. Bagaimana menurut Kang Mas? Dia ingin membantu kita mengejar Lindu Aji. Tapi... Jangan khawatir, Kakang. Saya janji tidak akan merepotkan Kakang. Saya punya kuda yang saya tambatkan tidak jauh dari sini. Kenalkan, nama saya Sari. Maaf, Sari. Bukannya kami menolak bantuanmu. Tapi kami tidak ingin melibatkanmu dalam permasalahan kami. Urusan kami dengan Lindu Aji mempertaruhkan nyawa. Saya tahu itu. Kakang lihat sendiri. Saya sudah terlibat dalam permasalahan ini. Kakang tunggu di sini. Saya ambil kuda dulu. Apa sebaiknya kita ajak saja Dimas? Dia tahu kemana perginya Lindu Aji. Ya, terpaksa. Mayang Sari dan Jatmiko. Siapa laki-laki yang bersama mereka itu? Di mana Kalawika dan Bakawulung? Apa mungkin mereka membuntuti dari belakang? Melihat bungkusan makanan yang ditinggalkan, sepertinya mereka lebih dari satu orang. Dan dari bekas tapak kuda ini, aku yakin semalam pasti Lindu Aji berada di sini. Iya, berarti kita di arah yang benar. Dan tapak-tapak kuda itu, tentu kuda Lindu Aji dan Prihatini. Kakak, boleh aku bicara empat mata dengan Kakang? Ada apa, Sari? Katakan saja. Aku ingin Kakang saja yang tahu. Katakanlah, Sari. Apa yang mau kau bicarakan? Siapa nama gadis yang diculik oleh Lindu Aji itu? Prihatini. Ada apa? Prihatini.
Prihatini. Prihatini. Kakang. Prihatini, Kakang, aku datang, Kakang. Prihatini, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku berhasil melarikan diri. Kau mau apa, Prihatini? Mari, aku perkenalkan dengan Kakang Sentanu. Dimas Jatmiko, apa yang kalian lakukan? Prihatini, kau mau kemana? Jangan takut, itu Kakang Sentanu. Kang Mas Sentanu, Prihatini sudah kembali. Mari ku kenalkan. Siapa yang kau peluk tadi? Kau kira aku tidak melihatmu? Dia itu Prihatini, Kang Mas. Calon istriku. Aneh. Tadi aku lihat Sari lari ke arah sini. Dia itu bukan Sari, Kang Mas, tapi Prihatini. Kemana dia? Aneh sekali. Ketika dengar suara Kang Mas, dia lari ke arah sini. Tapi, kenapa sekarang tidak ada? Kakang dari mana? Apa yang kau lakukan pada adikku? Aku tidak melakukan apa-apa. Tanya sama adik Kakang sendiri. Dia memang tidak berbuat apa-apa, Kang Mas. Apa kau bilang? Tidak berbuat apa-apa. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau mau saja diajak berbuat cabul. Kang Mas Sentanu, kau kira aku sudah sebejat itu? Aku tidak menuduhmu berbuat itu, Dimas. Tapi dia telah menggodamu. Kenapa aku yang Kakang salahkan? Apa dosaku? Apa dosamu? Kau tidak mengetahui kesalahanmu sendiri. Sudahlah, Kang Mas. Kita tidak perlu bertengkar lagi. Dasar perempuan. Rencana kita bisa berantakan gara-gara mata keranjangnya itu. Mayang Sari harus kita peringatkan. Usaha kita bisa gagal kalau dia tetap begitu. Dimas sebaiknya hati-hati pada Sari. Kelihatannya dia orang baik-baik, Kang Mas. Ya, tapi ular kadang-kadang kelihatan jinak. Kalau kita lengah, ia akan mematuk dengan bisanya yang mematikan. Sebaiknya kita tetap waspada. Dari mana kau dapatkan ini? Aku membelinya dari orang-orang kampung, Kakang. Bukankah kita dari pagi belum sarapan? Bagaimana aku yakin makanan itu tidak beracun? Kalau begitu tolong Kakang pilihkan untukku. Aku akan memakannya lebih dulu. Makanlah, Kang Mas. Percayalah, Sari tidak mungkin akan berbuat yang tidak-tidak. Jawab dulu pertanyaanku. Apa untungnya kau ikut dengan kami? Tidak ada untungnya untukku. Kalau begitu pergilah. Aku tidak memerlukan bantuanmu. Tapi, Kang Mas, kita memerlukan bantuan Sari. Dia tahu kemana Prihatini dibawa oleh Lindu Aji. Selain itu, dia juga bisa membantu kita untuk menghadapi Lindu Aji. Jadi kau harapkan bantuan itu dari seorang wanita? Aku bukan wanita seperti yang Kakang duga. Kalau Kakang mau mencoba, silakan. Sudah, Kang Mas. Sudah. Tidak ada gunanya diteruskan. Dia sudah membuktikan kemampuannya. Aku kagum pada kebolehanmu, Sari. Kamu cantik. Punya kemampuan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, Kakang. Aku benar-benar tulus membantu Kakang.
Nenek siapa? Mengapa menghalangi perjalanan kami? Dia nenek sakti. Dia baik dan mau membantu kita. Benar. Aku sahabat kalian. Aku ingin menunjukkan di mana Lindu Aji. Bukankah kalian mencari Lindu Aji? Pergilah ke hutan Margasari. Sampai sekarang belum juga tampak batang hidungnya. Sabarlah, Kang. Hutan yang kita jelajahi belum ada seperdelapannya. Omongan mak lampir tidak akan meleset. Percayalah. Kalau besok tidak ketemu, Kakang boleh hukum aku. Terserah. Hukuman apa saja yang Kakang suka. Siapa dia? Kawanku. Dia orang baik. Dan orang tua yang satu lagi itu. Sepertinya aku pernah mengenalnya. Itu Kalawika. Dia datang ke hutan ini untuk membalas kematian muridnya yang dibunuh Lindu Aji. Dia bisa kita ajak kerjasama untuk membunuh Lindu Aji, Kang. Para serdadu company itu pun sedang berusaha untuk menangkap Lindu Aji. Kita pun bisa bekerja sama dengan company. Tidak, aku tidak mau bekerja sama dengan company. company musuh kita. Musuh dimanapun harus kita pandang sebagai musuh. Guruku mengajarkan dalam ilmu perang. Untuk mencapai kemenangan, kadang-kadang kita perlu kerjasama dengan seteru. Tidak ada salahnya untuk sementara kita mengalah dulu. Kakang bekerja sama dengan company untuk bunuh Lindu Aji. Kalau Lindu Aji sudah terbunuh, dan Pitaloka sudah jatuh lagi ke tangan Kakang, nanti terserah Kakang. Yang penting tujuan sudah tercapai. Siapa dua lelaki itu? Orang yang diharapkan Letnan bergabung dengan kita. Jadi koin Sentano? Benar. Dua pendekar muda yang gagah. Hot, kamu bekerja sangat baik, Mayang Sari. Cepat kenalkan aku dengan mereka. Sabar, Letnan. Mereka pendekar yang baru turun gunung. Masih polos. Belum kenal seluk-beluk keadaan yang sedang terjadi saat ini. Hai anak muda. Cinta dan derajat itu harus diperjuangkan dengan segala cara. Kenapa kau ragu? Lawan segala pengaruh yang akan memisahkan kau dari kekasihmu. Kerahkan segala daya kekuatanmu. Apakah Kakang akan segera menikahiku setelah menemui kedua orang tuaku? Tentu. Lalu, di mana kita bisa bertemu dengan kedua orang tuamu? Di mana ya? Aku tidak tahu. Apakah mereka masih hidup? Iya, mungkin. Di daerah Sumedang? Mungkin. Atau di daerah Cirebon? Iya, mungkin. Semuanya mungkin. Kira-kira yang pasti di daerah mana? Aku tidak tahu. Kakang marah ya? Kakang marah pada prihatin ini kan? Aku tidak bisa marah pada orang yang sangat kucintai. Betul, Kakang mencintai aku. Seluruh dada ini, jika Prihatini belah, hanya ada nama Prihatini seorang. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku sangat sayang pada Kakang. Haji, Iya, datanglah ke rumahku. Aku kenalkan pada ayah dan ibuku. baik. Rumah kamu di mana? Indramayu. Setelah tugasku selesai, aku akan ke rumahmu. Untuk apa? Ayo teruskan. Meminang kamu. Haji, Pitaloka kekasihku. Aku yakin kau bukan siapa-siapa. Kau bukan Prihatini. Bukan. Kau Pitalokaku. Senopati, sepertinya Andika sedang berduka. Terus terang iya. Boleh aku tahu apa sebabnya? Andika pernah jatuh cinta? Dengan siapa? Putri seorang Demang. Dia juga mencintai saya.
Kami saling kasih mengasihi. Dan akhirnya kami menikah. Sekarang saya sudah punya anak satu. Andika sangat beruntung. Sekali mengasihi dan akhirnya menikah. Tapi saya... Loh, kenapa? Andika seorang petinggi kerajaan yang dipercaya Sinuwun. Andika tinggal memilih wanita mana yang Andika cintai. Andika punya kekasih? Iya, namanya Pitaloka. Wajahnya mirip Priyatini. Bukan mirip. Priyatini itulah Pitaloka. Maksud Andika? Sulit untuk dipercaya bahwa tiba-tiba seseorang mempunyai dua kepribadian. Tapi suatu saat nanti, saya akan tunjukkan pada Andika bahwa Priyatini itu sebenarnya Pitaloka. Bagaimana ya? Kalau Priyatini itu adalah Pitaloka kekasih Andika, mengapa Priyatini tidak mengenali Andika? Itulah teka-teki yang harus saya pecahkan. Pendapat saya, Priyatini itu mungkin saudara kembar Pitaloka. Itu baru masuk akal. Sebab banyak saudara kembar yang wajahnya sama. Tidak, Pitaloka tidak mempunyai saudara kembar. Saya kenal kedua orang tuanya. Jika Andika kenal, bagaimana kalau Priyatini kita bawa ke tempat orang tua Pitaloka? Mungkin teka-teki itu akan terungkap. Tidak, jangan dulu. Kemana Lindu Aji? Ke arah mana dia pergi? Dia marah. Marah? Marah pada siapa? Pada kalian berdua. Ingat, dia mencintai Pitaloka yang wajahnya serupa dengan Priyatini. Dalam pandangannya Priyatini itu adalah Pitaloka. Tapi aku bukan Pitaloka. Aku tahu kau bukan Pitaloka. Tapi dalam pandangan Lindu Aji, wajahmu itu adalah Pitaloka kekasihnya. Aku tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Pitaloka. Bahkan baru kali ini aku melihat laki-laki yang bernama Lindu Aji. Jatmiko, apakah hati kecilmu tak merasa ada yang aneh antara Lindu Aji dengan Priyatinimu? Iya, tapi masih seperti benang kusut. Tampaknya mereka seperti menyembunyikan rahasia. Aku tidak menyembunyikan rahasia. Aku benar-benar tidak kenal dengan Lindu Aji dan Pitaloka. Percayalah Kakang Jatmiko. Dan kau juga tidak mengenal siapa nama ayah ibumu. Ayah ibuku sudah meninggal. Sejak kapan meninggal? Aku tidak tahu. Kau akan selalu mengenal. Bunuh sahabat Kakang yang bermulut kotor itu. Jangan, Pri. Jangan. Kamu tidak boleh membunuh Kakang Sentanu. Membunuhnya sama juga dengan membunuhku, Pri. Tidak. Dia mau memisahkan aku denganmu, Kakang. Tidak, Pri. Bukan maksudnya begitu. Dia hanya ingin meyakinkan bahwa kamu itu bukan Pitaloka. Aku memang bukan Pitaloka. Dia saja suka ngarang sehingga ragu sendiri padaku. Ya, aku mengerti. Kamu Priyatini. Priyatini yang kucintai sepenuh jiwaku. Pitaloka. Pitaloka. Kita harus mencari Lindu Aji. Kita harus dapat kepastian. Kakang, benar Kakang mencintaiku? Bukan hanya cinta, tapi juga sejuta kasih dan sayang. Kalau begitu buktikan. Bawalah aku pergi. Kita pergi berdua saja. Kemana? Kemana saja yang Kakang suka. Kita nikah, dan tak seorang pun yang mengganggu kebahagiaan kita. Kita ke rumah Pitaloka dulu. Kenapa mesti ke sana?
Itu kan membuktikan bahwa Kakang tidak percaya padaku. Jangan salah paham dulu, Pri. Aku hanya ingin membuktikan kepada saudara seperguruanku bahwa kamu itu bukan Pitaloka. Aku prihatini. Prihatini, Kakang. Kamu memang prihatini. Prihatiniku. Tapi tolong, jangan pisahkan persaudaraanku dengan Kakang Sentanu. Demi cinta kita. Demi kasih kita, ya. Sebelum itu, kita ke rumah Pitaloka dulu. Setelah itu, kita pergi ke suatu tempat di mana orang-orang tidak akan mengganggu kita lagi. Kita pergi berdua saja. Iya, betul. Berdua saja. Baik. Kami kira Andika telah meninggalkan kami. Kami sudah bertekad mencari Andika dimanapun Andika berada. Saya ingin tahu kehebatan kuda-kuda Andika. Ternyata, si Jeliteng lebih unggul. Kuda Andika memang luar biasa. Kuda seperti ini sulit dimiliki oleh orang kebanyakan. Kecuali oleh seorang abdi Kinasi Sinuwun. Tahu di mana rumah Pitaloka di Indramayu. Di sana nanti semua teka-teki akan terjawab. Betul. Orang tua Pitaloka sendiri yang akan menjelaskan apakah Pitaloka mempunyai saudara kembar atau tidak. Jadi kita sepakat akan pergi ke rumah Pitaloka. Iya. Lihat, Kakang, apa yang kami bawa. Tidak jauh dari sini ada kampung. Kalau kita mau, kita bisa menginap di sini. Aku dan Kakang Jatmiko sudah setuju untuk menginap di sini. Kami sudah minta izin pada Pak Kuwu. Tidak. Kita tidak akan menginap di sini. Kita akan menginap di penginapan Indramayu. Kau jahat. Aku sudah menduga. Kau pasti akan menghalang-halangi kami menginap di sini. Sudahlah, Prihatini. Tidak perlu marah seperti itu. Dia marah karena cintanya tidak dibalas olehku. Tidak sudi. Dia cemburu, Kakang. Karena aku mencintaimu. Prihatini. Biarkan. Kenapa kau ikut campur? Apa urusanmu? Biarkan aku membunuh dia, Kakang. Dia pasti akan menghalang-halangi kebahagiaan kita. Kau ingin membunuhku? Silakan. Keluarkan ajian Margopatimu. Baik. Aku terima tantanganmu. Ajian Margopati. Prihatini memiliki ajian Margopati. Kemarin ajian Margopati. Prihatini, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minggir, Kakang. Tahan. Tahan nafsu membunuhmu, Prihatini. Minggir, Kakang Sentanu. Diam. Prihatini, siapa kau sebenarnya? Kakang Sentanu, apa maksud Kakang sebenarnya? Pada siapa Kakang berpihak? Aku berpihak pada kebenaran. Jangan sampai mata hatimu buta karena cinta. Kau lihat sendiri. Prihatini memiliki ajian apa? Margopati. Kenapa kalau aku memiliki ajian Margopati? Siapa gurumu? Dengan guruku. Itu karena kau sendiri lupa siapa gurumu. Aku tahu siapa gurumu. Siapa gurunya, Kakang? Ki Ageng Linggajati. Kalau begitu, kau benar, Pitaloka. Adikku sendiri. Adik seperguruanku. Aku bukan Pitaloka. Jangan percaya, Kakang. Aku bukan Pitaloka. Aku Prihatini.
Pitaloka. Aku dapat mengerti perasaanmu, Kisana. Aku yakin bahwa Prihatini dan Pitaloka gadis yang sama. Prihatini tidak lain adalah Pitaloka. Saya tidak habis mengerti. Kenapa Pitaloka jadi begitu? Terakhir kali saya melihatnya, sewaktu dia terjatuh ke dalam jurang. Jatuh ke jurang? Bagaimana ceritanya bisa begitu? Waktu itu dia sedang bertarung melawan Sarkam dan Sarpum, anak buah Malawadi. Lama sekali kami berpisah. Siang malam saya mencarinya. Dan ketika kami bertemu lagi, Pitaloka sudah berubah menjadi Prihatini. Apakah Andika tidak tahu sama sekali apa sebabnya? Tidak. Mungkin dia kehilangan ingatan? Mungkin. Jika begitu, masih bisa diobati. Insya Allah. Sebenarnya, saya pun sanggup untuk mengobatinya. Andika sanggup? Andika ingin tahu apa yang membuat Pitaloka merasa sebagai Prihatini? Ya, tentu saja. Mari ikut aku. Silahkan Andika intip ke dalam. Dan benar-benar perhatikan siapa yang Andika lihat. Cukup. Ikuti saya. Pegang kedua tanganku erat-erat. Dan pusatkan pikiran Andika pada Pitaloka yang baru saja Andika lihat. Kita tangkap Prihatini bersama. Lalu kita masukkan ke dalam kerangkeng. Siapa? Siapa yang berani menangkap aku? Saya yang akan menangkapmu, Prihatini. Kejar. Kau lagi. Kau aniaya dirimu sendiri. Kau rebut tempat yang bukan hakmu. Tolonglah, jangan ganggu aku. Nanti Pitaloka akan aku bebaskan. Aku janji. Ya.
dan Aden-Aden. Oh, taruh saja di situ. Iya. Nyai Prihatini sudah bangun? Sepertinya belum, Den. Belum bangun? Sudah kamu ketuk pintunya? Sudah, Den. Tapi jawabannya, jangan ganggu aku. Aku lelah. Ya, tapi kami harus melanjutkan perjalanan. Tolong cepat bangunkan dia. Takut, Den. Takut dimarahi majikan. Sebab majikan melarang kami mengganggu tidur para tamu. Prihatini sayang. Bangun, Pri, sudah siang. Kita akan melanjutkan perjalanan. Prihatini, ayo bangun. Pri, ayo bangun. Pri, kita akan melanjutkan perjalanan. Cepatlah mandi. Kisanak mencari siapa? Mencari siapa? Mencari kamu, Pri. Salah kamar. Di sini bukan kamar Prihatini. Loh, kenapa, Pri? Kamu jangan bercanda. Kisanak, apa perlunya bercanda? Saya tidak kenal dengan Kisanak. Kamu tidak kenal aku. Aku Jatmiko. Kisanak silakan keluar sebelum saya usir dengan kasar. Aku bukan Prihatini. Dengar sekali lagi, Kisanak. Aku bukan Prihatini. Kakang Lendu Aji. Kakang, kemana saja Kakang selama ini? Kenapa Kakang tinggalkan aku? Kakang, kenapa Kakang biarkan aku terlunta-lunta sendirian? Kakang Lendu Aji, ini aku Pitaloka. Apa Kakang tidak mengenaliku lagi? Aku mencintaimu, Pitaloka. Aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkan Prihatini jatuh ke tangan Lindu Aji. Dimas, tak pantas kau berkata seperti itu. Loh, Kakang, pada siapa Kakang berpihak? Dan kenapa Kakang selalu membela Lindu Aji? Dengarkan, Jatmiko. Aku tidak akan membela yang salah, walau kau saudara seperguruan. Aku tidak akan mengkhianati perintah guru. Aku tidak bersalah. Dialah yang merebut kekasihku. Siapa kekasihmu? Siapa? Prihatini kan? Lalu gadis yang baru kau jumpai tadi, apakah dia mengaku bernama Prihatini? Ingat nasihat guru Dimas. Kita harus mengalah terhadap sesama murid 3 serangkai jati. Lindu Aji murid Ki Ageng Sukmajati. Tambah lagi dia seorang petinggi kerajaan Mataram yang harus kita hormati. Karena dia sedang mengemban tugas Sultan Agung Raja Mataram. Apa yang harus aku perbuat, Kakang? Lupakan Prihatini. Anggaplah dalam hidupmu kau tidak pernah bertemu dengan gadis yang bernama Prihatini. Apa bisa semudah itu, Kakang? Harus bisa. Prihatini tidak ada. Prihatini hanya ada dalam khayalmu saja. Buanglah jauh-jauh. Kami mau 6 kamar. Maaf, Nyai. Hanya tinggal 3 kamar saja yang masih kosong. Aku mau 6. Keluarkan 3 orang yang ada di dalam. Aduh, mana mungkin. Mereka sudah lebih dulu masuk ke sini. Kami bermaksud ke rumah orang tuamu, Pitaloka. Aku senang sekali mendengarnya. Tapi apa boleh aku tahu apa maksud tujuannya? Bukankah Kakang akan melamarku? Maksud Kakang begitu, tapi... Tapi kenapa? Takut ditolak? Kakang, ayah dan ibu pasti akan menerima dengan senang hati. Kalau begitu ayo berangkat sekarang. Untuk apa tunggu lebih lama lagi? Iya, kamu mandi saja dulu. Saya akan menyiapkan kudanya. Kisanak? Apakah hari ini Kisanak jadi meninggalkan kamar? Jadi, kenapa? Syukur. Terima kasih, Kisanak. Terima kasih sekali. Sepertinya ada yang tidak beres. Katakanlah terus terang. Ada apa, Juragan? Aduh, tadi saya hampir dibunuh, Kisanak. Oleh siapa? Saya tidak kenal. Tapi, boleh dipastikan mereka para pendekar pilih tanding. Mereka memaksa saya untuk mengeluarkan orang-orang agar mereka bisa menginap di sini. Kita hajar saja mereka, Kakang. Jangan mencari masalah. Urusan kita yang lebih besar sedang menunggu segera diselesaikan. Kau mandilah dan siapkan bekal. Saya akan selidiki dulu hal ini. Baik, Kakang. Itu mereka, Jatmiko dan Sentanu. Jika berhasil membunuh petinggi Mataram di sini,
pasti kita akan mendapat tanda jasa dari Tuan Gubernur Jenderal di Batavia. Berarti pekerjaan kita tidak boleh gagal. Benar, harus berhasil. Lakukan sekarang. Kisanak, 6 kamar sudah kami kosongkan. Apakah jadi bermalam di sini? Tidak. Mayang Sari, Bagawulung dan Kalawika bersama 3 konco saktinya menunggu kita di luar penginapan ini. Aku tidak takut. Akan aku hadapi mereka. Jangan ceroboh. Mereka itu orang pengecut yang sangat licik. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencapai maksudnya. Jangan sampai kita mati konyol. Mari kita hadapi kelicikan mereka. Melihat senjata yang Andika bawa, Andika pasti Raden Panji Kalapitana. Benar, Sentanu. Aku sengaja datang ke sini untuk mencabut nyawamu. Apa salahku? Salahmu banyak. Kau berani melawan kami. Di antaranya berlaku kurang ajar pada sahabatku. Kalianlah yang lebih dulu berupaya membunuh kami. Kami hanya membela diri. Percuma diajak bicara. Ayo kita habisi. Minggir. Bagaimana keadaan lukaku, Kakang? Beracun. Saya mencarikan penawarnya. Ajian Margopati. Siapa kedua pendekar yang memiliki ajian Margopati itu, Kakang? Murid 3 Serangkai Jati, Sentanu dan Jatmiko. Mundur. Jangan menutup pintu. Kasih hawa, panas. Pri, kamu terluka, Pri? Aduh, kenapa bukan aku saja yang terluka? Masya Allah, Durdewa bisa. Ini sangat mematikan.
Pri, kamu tidak boleh mati, Pri. Ya, aku tahu penawarnya. Aku harus mencarinya. Biarkan saya mencarinya. Tidak, ini masalah nyawa. Ini menyangkut hidup dan matinya Prihatini. Pri, apakah kamu sekarang merasa ingin muntah? Tidak salah lagi. Juragan? Iya. Adakah kelapa hijau di sini? Ada Kisanak, ada. Di rumahnya si Korep ada 3 batang kelapa hijau. Nah, sekarang tolong belikan 10 butir ya. Baik. Kang Mas, kalau kelapanya sudah datang, tolong berikan pada Prihatini. Meminumkannya pelan-pelan. Dan jangan biarkan Prihatini banyak bergerak. Sebab akan menyebabkan racunnya semakin menyebar. Dan ini akan sulit diatasi. Loh, kenapa belum pergi? Ayo cepat sana, iya. Jangan bengong saja kamu. Numpang lewat. Jangan berjubel di pintu. Kasih hawa, panas itu. Jangan banyak bergerak ya, Pri. Kalau mau batuk, tahan sebisanya. Kakang mau pergi untuk mencari penawarnya. Ayo bubar semuanya, bubar. Ini bukan tontonan, ini orang sakit. Semua harus ditonton. Ayo bubar semuanya, bubar. Jangan pada mendekat. Iya, Siapa yang dimaksud Prihatini oleh pemuda tadi? kamu Pitaloka. Tapi namaku bukan Prihatini. Memang bukan, tapi dia menyangka demikian. Apa dia tidak waras? Kekasihnya mirip dengan Depitaloka. Maaf dan minta tolong jangan tersinggung. Jika Depitaloka dipanggil Prihatini oleh adik seperguruan saya. Jangan ganggu. Kakang, Iya, haus. Aku haus sekali. Pri, kamu tidak boleh minum untuk sementara. Tapi aku haus. Aku haus, Kakang. minum sangat berbahaya untuk kamu Pitaloka. Aku tidak kuat, Kakang. Tahan untuk semalam, hanya sementara. Panasnya tinggi sekali. Aduh, ampun, bunuh saja aku. Aku sudah tidak tahan. Aduh. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap hidup. Dan harus sembuh untuk membalas kekalahan kita ini. Ajian apa tadi? Seumur hidup baru kali ini aku menemuinya. Ajian Margopati. Ilmu kesaktian andalan perguruan 3 Serangga Jati. Pantas. Aduh. Sangat luar biasa tenaga dalamnya. Aku tidak tahan. Aduh. Jangan seperti anak kecil kebo jarinya.
Biarkan Prihatini tidur dengan tenang. Dan jangan diganggu ya. Bagaimana perasaanmu, Pri? Kakang. Kang. Ada apa, Prihatini sayang? Minta apa pada Kakang? Pri? Pergi. Pergi dari sini. Aku tidak kenal siapa kamu. Pri, aku Jatmiko, kekasihmu. Pergi. Aku bukan Pri. Aku Pitaloka. Kakang Lindu Aji. Sudahlah, jangan bangun Pitaloka. Kakang, aku takut. Kakang jangan jauh-jauh dariku ya. Jangan tinggalkan aku lagi. Tidak, aku tidak jauh darimu. Dari tadi aku di sini, menunggu kamu tidur. Aku akan selalu ada di sampingmu, Pitaloka. Sadarilah kenyataan, Dimas. Buanglah kenangan indah yang akan meracunimu. Aku tidak tahan menerima cobaan yang sedemikian rupa, Kang Mas. Dimas merasa sebagai orang yang beriman, bukan? Iya. Dimas sedang diuji oleh yang mengatur hidup. Prihatini hanya sebuah citra. Bayangan yang menipumu. Sebab itu jangan kau yakini dia ada. Gadis siapakah yang pernah aku temukan? Dan ketika itu, dia hendak digagai oleh orang jahat. Dia gadis yang aku beri nama Prihatini. Dan dia senang dengan nama itu. Dimaslah yang memberi nama. Tapi tahukah nama aslinya? Pitaloka. Dia gadis yang jatuh ke dalam jurang waktu bertempur dengan gerombolan kalung hitam. Ini minumannya, Kisanak. Terima kasih. Andika berdua, silakan tidur di kamar sebelah. Andika semua boleh bermalam sampai kapan saja. Saya tidak akan memungut bayaran. Kenapa juragan? Karena Andika berempat telah membuat aman tamu-tamu kami. Apa tega orang yang telah berjasa pada kami tarik bayaran. Ini kuncinya. Kita tidur di kamar sebelah. Baik. Pergi kamu dari sini. Aku tidak mau diganggu. Kau yang harus pergi. Ini tempatku. Sejak aku dilahirkan, tempat ini menjadi tempatku. Ya, tapi kau meninggalkannya. Ini milik Pitaloka. Bukan. Ini milik Prihatini. Kakang. Pitaloka? Nyebut Pitaloka? Pitaloka? Siapa kau? Berani-beraninya kau menyentuhku. Pitaloka? Jangan terlalu banyak bergerak, Pitaloka. Nanti racun itu kembali lagi. Aku bukan Pitaloka. Aku Prihatin. Mana Kakang Jatmiko? Kakang? Kakang Jatmiko? Ibunya pergi. Sudah lama sekali ibu pergi.
Entah kemana, sampai sekarang belum pulang. Sania, langsung mandi ya. Sudah Bapak timbahkan air tadi. Tadi aku minta obat pada Kiai yang ada di batok kelapa itu. Minumlah. Semoga ada manfaatnya. Pitaloka. Iya, Bu. Rik, kamu harus secepatnya minum obat. Dan ingat, jangan banyak bergerak dulu. Berbaringlah. Kamu harus lebih banyak istirahat, ya? Minum obat supaya kamu cepat sembuh, ya? Kurang ajar. Kita harus dapat menangkap Adipati Sukatma, hidup atau mati. Kenapa? Pasukan Losari yang hendak bergabung dengan pasukan dari Cirebon dihancurkan oleh pasukan Adipati Sukatma. Berarti Kalawika terlibat. Benar. Mbok menangis? Mbok bahagia karena kamu mau mengakui Mbok sebagai ibu Prihatini. Hapuslah, Mbok. Malu nanti dilihat Kakang Jatmiko. Nak Prihatini. Bapak mau kan jadi ayah Prihatini? Mau Nak Prihatini. Mau sekali. Iya, mau sekali. Nanti Bapak dengan si Mbok mengiringi Prihatini nikah dengan Kakang Jatmiko ya? Iya, mau sekali. Nak Jatmiko ingin bicara denganmu di luar. Oh iya. Apa maksudnya ini? Bukankah aku memang bapaknya? Ingat pesan Lindu Aji, Pak. Dalam ingatan Pitaloka, kita ini orang asing. Dia sendiri menamakan dirinya Prihatini. Maka apapun katanya, kita iakan saja. Kakang Jatmiko mencariku. Iya. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Iya? Bagaimana menurut kamu tentang Mataram? Harus kita bela. Iya. Sekarang ini, Mataram sedang mencari para pemuda kesatria untuk mengusir kompeni yang kafir itu, bukan? Benar. Kakang merasa terpanggil. Kalau begitu, mari kita berangkat sama-sama. Kamu senang tinggal di sini? Senang sekali. Mbok Skartaji sangat sayang padaku. Bahkan dia mau memberikan rumah ini kalau kita menikah nanti, Kakang. Dia seperti ibuku sendiri. Iya, karena itulah Mbok Skartaji sangat sayang kepadamu. Aku kasihan kepadanya. Kalau kamu tinggalkan dia pergi. Kenapa, Kakang? Karena di rumah ini tidak ada siapapun yang menjaga dan memperhatikan mereka berdua. Hanya kamulah yang telah mereka anggap sebagai anaknya. Nak Jatmiko. Iya, Pak. Bapak dengar Nak Jatmiko mau pergi meninggalkan kami. Benar itu, Kang? Benar.
Kami ingin menjawab panggilan kerajaan. Warta terakhir yang kami terima, pasukan Adipati Sutatma yang berpihak kepada kompeni itu telah menghancurkan pasukan dari Losari yang sedang bertolak ke Cirebon. Kami ingin mencegat pasukan pengkhianat itu sebelum mereka sempat menghancurkan pasukan dari Tegal, Pak. Aku ikut. Kapan kita berangkat, Kakang? Nak Prihatini tidak pergi juga. Apakah Nak Prihatini tidak kasihan pada kami? Rasanya lebih baik kami mati daripada berpisah dengan Nak Pri. Loh, kenapa, Pak? Nak Pri tahu, istriku sangat mencintai Nak Pri. Nak Pri sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Kalau tiba-tiba Nak Pri tinggalkan, istriku bisa jatuh sakit. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Apakah Nak Pri belum pernah dengar? Ada orang sakit yang mati mendadak. Jadi, Mbok... Ya, begitulah istriku. Dia sedang sakit parah. Ia pasti tidak akan sanggup jika harus berpisah dengan Nak Pri. Kalau Nak Pri tega meninggalkan kami, bunuh saja kami sekarang. Kami berdua. Bunuh sajalah aku, Nak Jatmiko. Daripada menderita karena ditinggal Nak Pri. Ada apa, Pak? Prihatini ingin meninggalkan kita, Bu. Saya bilang, daripada saya menderita karena harus kehilangan anak saya lagi, lebih baik saya mati. Bunuhlah saya, Nak Jatmiko. Bunuhlah kami, Nak Jatmiko. Tak ada gunanya lagi kami hidup jika tak ada siapapun yang menyayangi kami. Cepatlah, Nak, bunuhlah ibu. Jangan ragu-ragu. Ibu tak akan sanggup berpisah dengan Prihatini, anak ibu. Orang bilang mau nangis, Neng. Nangis? Kenapa? Nggak tahu. Yang benar, semua rasa gembira itu datangnya dari Allah, Neng. Kalau sedih, Pak? Dari kita sendiri. Kadang-kadang rasa gembira merupakan firasat yang baik. Adipati Sukatma mempunyai hubungan baik dengan Adipati Jaruju. Aku sangsi dengan kesetiaan Adipati Jaruju itu. Baiklah, jika itu permintaan kalian. Memang, daripada kalian menderita, lebih baik kalian mati saja. Tidak. Mereka sangat sayang pada Prihatini. Mereka sudah seperti orang Prihatini sendiri. Jangan, Kakang. Jangan bunuh mereka. Tapi, Bapak dan Ibu Sulanjana lebih senang mati daripada... Tidak. Baik, aku tidak akan ikut. Tapi sekembalinya Kakang dari berperang, Kakang harus kembali lagi ke sini. Aku tidak akan mengkhianatimu, Prihatini. Dimanapun kamu berada, disitulah tempat aku kembali. Kakang, senang sekali aku mendengarnya. Ibu senang kau tak jadi pergi, Prihatini. Ibu merasa semangat ibu hidup kembali. Bapak juga. Ada kini pula. Siapa itu, Pak? Sinden terkenal. Sudah 6 bulan dia tinggal di sini. Sebulan yang lalu, dia dan ayahnya dibawa dalang Noroyono untuk manggung di Garut dan di Ciamis. Mari ibu kenalkan. Aduh, lama sekali. Sampai ibu merasa kangen. Tanggapannya banyak, Bu. Selesai yang satu, ada permintaan yang lain. Alhamdulillah. Sedang banyak rezeki. Sini, Nak. Mandakini, kenalkan, ini anak ibu. Oh, ini yang bernama Pitaloka. Oh, bukan. Ini Prihatini. Loh, bukannya anak ibu bernama Pitaloka? Apa ada yang lain? Ini anak kami yang dibawa malaikat dari langit. Namanya Prihatini. Panggilannya Pri. Ayo, kenalkan. Prihatini, Mandakini. Dan ini Jatmiko. Jatmiko. Mandakini, calon suami saya. Kakang Aji. Mandakini. Kakang Aji, betapa rindunya aku padamu, Kakang. Kakang juga rindu Mandakini. Benar Kakang Aji rindu pada Mandakini? Siapa yang tidak rindu pada adik yang secantik kamu, Mandakini? Bagaimana kabarnya, Nak Aji? Alhamdulillah, berkat doa Bapak. Kenalkan, ini adik angkatku Mandakini, yang suaranya dapat menghanyutkan orang banyak.
Kakang Aji, Iya, katanya Kakang, katanya bagaimana? katanya Kakang mau pergi. Iya, pergi perang membela negara. Apakah dalam perang Kakang perlu pembantu? Maksudmu? Barangkali perlu orang untuk menyimpan senjata, mencuci pakaian, atau tukang pijit jika Kakang lelah. Atau merawat Kakang jika Kakang sakit. Apa mana kini mau? Mau, Kakang? Saya akan mengabdi kepada Kakang. Akan saya serahkan jiwa raga pada Kakang. Perang tidak sebagaimana di rumah Madakini. Di saat perang, rambut kumal, badan berbau karena tidak pernah memikirkan mandi. Yang dipikirkan hanya satu, cara memperoleh kemenangan. Tidak pernah memikirkan orang-orang yang ditinggalkan di rumah. Terkadang, ketika kita menghadapi kondisi genting dan berbahaya, di sanalah rasa cinta dan takut berbaur menjadi satu. Ingat pada semua orang yang aku kenal. Dan mungkin jika aku tewas, akan aku tinggalkan semuanya. Jangan tinggalkan aku, Kakang. Aku sangat mencintai Kakang. Lihat, Kakang. Lindu Aji sudah bertemu dengan jodohnya. Mandakini memang... Kang Aji? Kapan Kakang Jatmiko kembali? Kakang akan segera kembali kalau keamanan wilayah Mataram sudah pulih kembali, Pri. Iya, tapi kapan? Berdoalah pada Tuhan agar kita segera dapat dipertemukan kembali, ya? Jika ada kesempatan, Najat Miko bisa menengok kami di sini. Insya Allah, Pak. Akan kami usahakan. Permisi. Kang Aji, jangan lupakan aku, Kang. Kau adikku. Percayalah, bagiku kau bukan orang lain. Kau saudaraku dunia akhirat. Kakang tidak akan melupakanmu Mandakini. Terimalah selendang kenangan ini, Kakang. Selendang ini aku pakai saat aku menari di Sumedang. Ketika kita pertama kali bertemu, sewaktu Kakang menolongku. Boleh aku minta kenang-kenangan dari Kakang? Terimalah timbang ini. Timbang ini Kakang gunakan sewaktu menolong kamu. Simpanlah. Semoga bisa menjadi penawar manakala kamu rindu kepada Kakang. Cintaiku, aku tahu dia mencintaimu. Aku bisa melihat dari sorot matanya. Siang malam, aku memang memimpikan jadi istrinya. Kau sudah lama mengenal Kakang Lindu Aji? Selama dalam perjalanan saja. Pernahkah dia dekat dengan gadis lain? Sepertinya dia memang belum pernah menjalin hubungan dengan gadis. Aku belum pernah melihatnya berbicara akrab selain dengan kamu. Benar demikian? Benar. Kenapa kamu bersedih? Tidak, aku hanya tak bisa menahan rasa bahagiaku. Di mana kamu pertama kali bertemu dengan Lindu Aji? Di suatu hajatan seorang bupati. Waktu itu aku sedang menari. Jangan kurang ajar, Raden. Kalau mau menari, menarilah yang sopan. Lepaskan. Sebutkan namamu, supaya bangkaimu dikenal orang waktu dikubur. Lindu Aji. Terima kasih, Raden. Tontonan bisa menjadi arena laga. Itu sudah biasa. Para pendekar, sapria, jawara sengaja datang hanya untuk mengadu kedikjayaannya. Mereka sengaja datang dari jauh hanya untuk mempertontonkan ilmunya kepada orang banyak. Apa maksudnya? Lindu Aji hanya segitu. Tidak ada kelanjutannya. Ada. Pertemuan pertama dan yang terakhir. Maksudmu? Lindu Aji datang menemuiku
ketika aku diganggu lagi oleh Raden Haiku. Sejak saat itu, aku tak pernah bertemu lagi dengan Lindu Aji. Oh, begitu. Berhari-hari. Ki Jurwarta, cepat buka pintunya. Masuk, Pak. Pasukan Tegal sudah datang. Bagus, mereka bergerak sesuai dengan waktu. Lalu yang lainnya? Kami berhasil menemukan perkemahan pasukan Adipati Sukatma. Nah, ini baru berita. Di mana? Di Lembah Karangmiring. Kita bisa segera memberitahukan pasukan Cirebon yang bermarkas di daerah timur untuk mengepung pasukan pemberontak. Iya. Tapi apakah kira-kira mereka sudah tahu atau mendengar tentang masuknya pasukan dari Tegal? Kelihatannya belum. Sebab belum ada tanda-tanda mereka akan bergerak. Terima kasih. Sebaiknya kita jangan bertemu lagi. Hari Ahad kita bertemu di penginapan Galura Endah, di luar kota Cirebon sebelah selatan. Baik, Kanjeng. Maaf, di sana ada keperluan apa? Pemimpinmu ada? Kianta Singa masuk ke sana? Benar. Mari saya antar. Biar kami yang urus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Maaf, Kisanak bertiga dari mana dan ada kepentingan apa? Senopati Mataram. Kalau tahu, apa nama Sani Kanjeng? Alap-alap Laktidul. Maafkan atas kecerobohan saya. Maafkan atas sambutan kami yang tidak patut. Tidak apa. Kita ini rakyat. Berbuat untuk rakyat dan akan kembali untuk rakyat. Kisanak sudah benar. Memperlakukan abdi rakyat tanpa berlebihan. Perintahkan beberapa orang untuk pergi ke lembah Bukit Karangmiring. Di sana ada perkemahan yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Ambil perlengkapan senjata dan perbegalannya. Lumayan untuk menambah perbekalan pasukan Andika. Segera saya lakukan, Kanjeng. Rai Mas Elang Suanda, segera berangkat. Bawa pasukan 1 dan pasukan 2. Baik, Kang Mas. Saya berangkat. Kawan-kawannya sendiri. Itulah, Kang Mas. Aku tidak mengerti. Aku jadi ingin mencarinya. Untuk apa, Kang Mas? Kita harus tahu apa maksud dia yang sebenarnya. Benar. Kita harus tahu apa yang dibuat Mayang Sari dengan siasatnya itu. Ki Demang, kami sebenarnya ingin bertemu dengan Ki Ageng Sebayu. Di mana beliau sekarang? Di Kalisoka. Sebaiknya Andika bertiga sowan ke sana. Dan kalau berkunjung kepada beliau, mintalah izin beliau untuk menengok kolam sakti yang di Cenggini. Di kolam Cenggini ada apa? Ikan hidup tanpa daging. Hanya tinggal kepala dan durinya saja. Masa? Kesaktian Ki Ageng Sebayu. Insya Allah, kami akan menemui beliau. Tapi, tolong sampaikan salam kami kepada Gusti Sultan Cirebon. Baik, Kanjeng. Setiap kali aku terjebak dalam masalah yang genting, dia selalu menolongku. Dari mana dia tahu? Apakah dia selalu membayang-bayangiku? Bagus, Sajiwo. Aku tidak bisa bayangkan kalau dia tidak ada. Aku harus mencarinya. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya.
Siapa? Orang yang menolong Mayang Sari. Kita tanya, dia pasti tahu Mayang Sari. Iya. Para pendekar gagah, pembela tanah air, yang berhasil mengobrak-abrik pasukan pemberontak Adipati Sukatma. Berkat bantuan Andika juga, bukan? Dua kali saya melihat Andika membantu pendekar perak itu dari ancaman bahaya. Dan kami semua tahu, kalau pendekar perak itu adalah Mayang Sari. Maaf, apakah Andika sahabat karib Mayang Sari? Bukan. Bukan? Kenapa tidak? Mereka berkumpul, tapi Mayang Sari tidak kelihatan. Kita ikuti pemuda itu diam-diam. Pasti kita akan menemui Mayang Sari. Ya. Sedang menyidik apa mereka itu? Pasti ada sesuatu yang sedang diincarnya. Aku harus tahu mau apa mereka. Bagus Sajiwo, Windu Aji, Jatmiko, dan Sentano. Mereka berkumpul. Pertemuan ini Jangan sampai mereka lolos. Kita rebut Mayang Sari. Ayo kejar. Kenapa kau selalu ikut campur urusanku? Lepaskan garis itu. Ini bukan urusanmu. Ini urusanku. Karena kalian telah berbuat licik. Tidak pantas pendekar tua seperti kalian mengeroyok wanita dengan senjata rahasia. Aku harus membelanya. Menembak. Kau memang ingin mampus. Aku penasaran sama anak muda itu. 2 kali dia membuat aku repot. Sekarang dia harus tahu siapa aku. Menyerahlah kau pengkhianat. Kau akan kubiarkan hidup dan menjadi tawanan kerajaan Mataram. Kenapa tidak dikejar? Tidak, karena ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Mayang Sari. Bagus saja olehnya. Pasti dia yang bawa Mayang Sari. Apakah kita akan mencarinya? Harus. Kita harus tahu untuk siapa Mayang Sari bekerja.
Dan apa yang melatar belakangi perpecahan antara Mayang Sari dan komplotan Bakawulung? Kurang ajar. Awas kau, Lindu Aji. Hidupku akan selalu penasaran jika belum membunuhmu. Bakawulung. Kau tidak apa-apa? Apanya yang tidak apa-apa? Hampir saja aku tewas kena Margopati dua anak muda itu. Lihat, karena terlambat sedikit aku jadi begini. Sekarang aku merasa yakin antara Jatmiko, Sentanu, dan Pitaloka, mereka pasti punya hubungan dekat. Ketiganya mempunyai ajian pamungkas yang sama, yaitu Margopati dan juga Lindu Aji. Kuda-kuda dan jurusnya mirip dengan kuda-kuda jurus mereka. Benar, Murid tiga serangkai jati sekarang sudah bergabung. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan. Cari apa? Ada orang. Kalian tunggu di sini. Mawar merah Tanpa duri. pukulan bende. 1. Sabda Prabu. Eka Yuda Dharma, Rawe Rantas, Malang Kutung. Duta Karya. Bende Mataram. Bende Mataram. Bende Mataram. Kita harus bermalam di desa ini. Ayo kita ke rumah Kuwu. Mereka itu kan? Iya benar. Kita bereskan sekarang. Jangan gegabah. Kalau tidak dibereskan orangnya, pakai ini. Ayo, jangan banyak omong. Kita ikuti mereka sebelum jauh. Mau lari kemana kau, Mayang Sari? Kau kira kami tidak tahu siapa kau sebenarnya? Tobatlah kalian. Selagi kalian masih punya kesempatan untuk bertobat. Berani-beraninya anak kemarin sore mengajari aku. Kalian sudah tua, sudah bau tanah. Kapan lagi kalian mau berbuat baik jika bukan sekarang? Sekarang mau soalin di hadapan kami. Ayo Kalawika, kita tangkap dia, kita telanjangi. Kita ketemu lagi, sobat. Ya, dan kali ini kau tidak akan kubiarkan hidup.
Selamat atas kemenangan kalian. Siapa nama Andika? Panji Kesuma. Bagaimana Andika bisa berselisih dengan Bakaulung dan Kalawika? Aku hanya ingin menanyakan tentang saudara kembarku. Tapi mereka berdua tidak mau menjawab, sehingga akhirnya kami bertempur. Siapa saudara kembar Andika? Mayang Sari. Andika sekarang hendak kemana? Batavia. Batavia? Untuk apa? Aku dengar Sultan Agung memanggil putra-putri terbaiknya untuk mengusir Belanda. Aku ingin bergabung dengan tentara Mataram untuk berdharma bakti mengusir bangsa asing yang menjajah negeri, sambil mencari saudara kembarku dalam perjalanan ini. Oh. Andika bertiga hendak kemana? Kami pun hendak ke Batavia. Jika demikian, izinkan aku untuk bergabung dengan kalian. Baiklah. Panas, sakit Bakaulung. Tolong, aku tidak mau mati. Sakit. Sabar Kalawika. Aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak tahan Bakaulung. Sakit. Aku bisa merasakan penderitaanmu. Ayah akan senang sekali jika kau jadi menantu Kuna Panji. Nah, Kakang dengar sendiri kan? Ayo katakan, cukup satu kalimat saja. Aku ingin melamar anak Bapak, begitu. Sebentar. Aku pernah mendengar sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Lindu Aji akan mendapat hadiah 300 ringgit. Apakah sayembara itu dari juragan? Benar kan? Apakah Kakang akan mengikuti sayembara itu untuk mas kawin pernikahan kita? Aku ingin mendengar jawaban itu dari juragan. Benar. Kenapa juragan lakukan itu? Bukankah itu berarti juragan telah membantu musuh Mataram? Saya ini pedagang. Uang, biarpun dari setan sekalipun, jika menguntungkan saya, akan saya lakukan. Saya ini pemburu keuntungan demi kebesaran usaha saya. Meskipun merugikan kerajaan dan rakyat? Apa boleh buat? Kalau begitu juragan seorang pedagang yang tidak bermoral. Hanya seorang pedagang yang hina dan keji yang rela menjual bangsanya demi keuntungan pribadi. Kakang. Maaf Sarawita, aku harus mengatakan apa adanya. Sekarang aku ingin tahu apa yang akan diperbuat ayahmu terhadap Lindu Aji jika dia hadir di sini. Siapa orang-orang ini? Aku tidak merasa mengundang. Kami memang tamu yang tidak diundang. Sebutkan nama kalian satu persatu. Ini temanku, Sentanu dan Jatmiko. Saya. Buka telinga juragan lebar-lebar. Dengarkan baik-baik. Nama saya Lindu Aji. Juragan tidak menangkap saya untuk dijual kepada company? Silakan tangkap kami, agar juragan semakin kaya karena mendapat hadiah banyak dari company. Tidak usah lari, juragan. Percuma. Apa maksud Andika semua kemari? Pergilah dari sini. Kami akan pergi sambil membawa juragan Palaguna. Jangan, mau kalian apakan ayahku? Untuk diberi hukuman karena melawan Mataram. Tidak seorang pun bisa membawa ayahku pergi. Sudahlah, Sarawita. Nah, Panji, tolonglah aku. Sarawita dan seluruh hartaku akan kuberikan padamu jika kau dapat menolongku. Benar, tolonglah ayah Kakang. Aku akan berbakti kepada Kakang. Dan kita akan hidup dengan semua harta ini. Tapi, tolonglah ayah Kakang. Apa kuasaku? Aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong ayahmu menghadapi para petinggi kerajaan. Mohonkan keampunan untukku. Juragan takut mati? Saya tidak ingin mati sekarang. Tapi juragan sudah banyak menjual nyawa perjuang bangsa kepada company. Sekarang saya bertobat. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Terserah Andika. Andika telah dengar sendiri. Juragan Palaguna telah bertobat. Apakah bisa Andika pertimbangkan? Taubat harus terbit dari hati sanubari. Bukan hanya ucapan mulut. Juragan dengar sendiri. Taubat tidak hanya pengakuan, tapi juga perbuatan, amal, dan nyata. Apapun akan saya lakukan, asal saya diampuni. Baik. Besok pagi kumpulkan para fakir miskin. Sedekahkan semua harta bendamu sebagai penebus dosamu terhadap bangsa. Sekarang juragan boleh memilih, harta atau nyawa. Jika juragan memilih harta, maka nyawa juragan akan dicabut.
dan seluruh harta juragan akan jatuh kepada Sarawita. Tapi bila juragan memilih untuk hidup, maka seluruh harta juragan harus dibagikan kepada para fakir miskin besok pagi. Semuanya. Semua? Iya, semua. Baik, kami setuju. Akan kami undang semua fakir miskin untuk datang kemari. Andika paham jalan menuju ke Batavia. Paham benar tidak? Tapi aku tahu jalan untuk bisa sampai ke sana. Syukurlah. Setidak-tidaknya kami mempunyai penunjuk jalan. Kurang ajar. Sekarang Mayang Sari bersekutu dengan musuh. Dia harus dihukum, Guru. Harus. Dia harus. Lindu Aji, Jatmiko dan Sentanu juga tidak boleh ketinggalan. Mereka harus mendapat hukuman, Guru. Semuanya harus dihukum. Mak Lampir. Siapa dia? Mak Lampir, raja para guru ilmu hitam. Kurang ajar. Berlari kemana kau? Aneh, kenapa kuda ini? Sejak mendengar suara nenek tadi. Tawa yang disertai tenaga dalam tingkat tinggi. Hiyo, hiyo. Lemparkan guru, biar aku ikut menghajarnya. Woi terkutuk, kenapa kau mengkhianati aku, Mayang Sari? Karena aku sadar, selama ini langkahku sesat. Dan aku tidak mau sesat selamanya. Guru Mak Lampir telah membuat hidupmu mulia dan terhormat. Ilmu sesat akan menjadikan mulia dan terhormat di tengah orang-orang yang sesat. Kurang ajar. Kau telah merendahkan ilmuku. Ya! Raka Ulu, sandarkan Mayang Sari di pohon, biar aku hancurkan jadi debu. Baik, Guru. Cepat menyingkir. Kurang ajar. Rupanya kalian ingin... Kita bertemu lagi, Lampir. Aku ingat, kau sering disebut oleh para aliran putih sebagai perusak, pemusnah kebenaran. Benar. Sekarang aku akan musnahkan kalian bertiga.
tiba ajalmu anak. Aku beri kesempatan kalian mengeluarkan aji pamungkas. Ayo, keluarkan kesaktian 3 serangkai jati yang termasyhur itu. Sekarang giliran. Terimalah ajian pusakaku, Sakadoma Sang Jagat. Jumantoro, jangan campuri lagi urusanku. Aku cari kemana-mana. Rupanya di sini kita berjumpa, Lampir. Ada apa kau mencariku? Di mana Renata? Di mana gadis itu kau sembunyikan? Aku tidak tahu. Menjaga kau dari sini. Aku akan pergi. Kalau aku sudah berhasil menangkap kamu. Aku bukan orang bodoh, Jumantoro. Kau tidak akan bisa menangkapku. Aku yang akan membunuh kamu. Kau tidak akan berani membunuhku, Jumantoro. Karena Renata yang sedang kau cari sekarang berada di tanganku. Benar. Sebab itu aku akan menangkap kamu lebih dulu. Senjata ini, Lampir. Sekarang kau merasa ajalmu telah dekat, Lampir. Pedang sejati. Bukankah itu milik Kanjeng Wali Agung? Kenapa sekarang berada di tanganmu? Karena Kanjeng Wali Agung ingin kau segera ditangkap. Sehingga Renata tak akan melahirkan si Gerandong. Tidak. Aku tidak mau tertangkap. Lari kemanapun kau, akan ku kejar, Lampir. Jatmiko! Jatmiko! Mau kemana kamu? Membantu penolong kita itu, Kakang. Percuma. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membantunya. Mak Lampir begitu ketakutan menghadapi Kiai Jumantoro. Bisa jadi bantuan kita malah hanya akan merepotkan beliau saja. Lebih baik kita membantu Panji Kesuma. Dia sangat membutuhkan bantuan kita. Tapi Kiai Ageng Jembar Jumantoro membutuhkan bantuan kita, Kakang. Wanita. Ternyata Panji Kesuma adalah seorang wanita. Benar. Hati kecilku mengatakan Panji Kesuma itu adalah Mengsari. Tapi sepertinya aku masih ragu. Jatmiko, menyingkir kau! Nanti kena pedangku! Kita tangkap Mak Lampir bersama-sama, Kiai. Andika, Rindu Aji. Mana Mak Lampir? Kabur. Sekarang sedang dikejar Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Kiai Ageng Jembar Jumantoro.
Siapa dia? Dia yang menolong, sehingga kau terhindar dari maut. Ada apa? Aku khawatir pada Jatmiko. Mak Lampir bukan tandingannya. Aku khawatir dia malah tertimpa bencana dengan berada di tengah pertempuran dua pendekar sakti. Mak Lampir dengan Ki Ageng Jemantoro. Lebih baik aku menyusulnya sekarang. Susulah, tapi segera kembali kemari. Iya. Berhenti kayak ayo serang. Kalau ingin pemuda ini mati di tanganku. Jatuhkan pedangmu, Kiai. Kalau tidak, aku pemuda ini. Sentanu! Sentanu! Kang Mas Sentanu! Kang Mas Sentanu! Kang Mas! Maukah kau mematuhi pesanku? Katakanlah. Hormatilah Lindu Aji. Dia senopati kita. Jangan dekati Pitaloka. Jauhilah Pitaloka. Kang Mas Sentanu! Berat sangat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.